Shalom Bapak Ibu sekalian, orang tua kami Zaitun. Berjumpa lagi untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Salam sehat dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang masih Kau berikan kepada kami, yang masih kami tetap rasakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman yang akan sampai kepada kami boleh kami terima, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan dalam hati kita, kasih setiamu. Sungguh indah nyanyian yang sudah kita dengar Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang kita masuk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan hati kita pada pagi hari ini, itu diambil dari Kitab Peratapan pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 24. Kitab Peratapan pasal yang ketiga, ayat 22 sampai 24. Begini firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Demikian nats yang boleh saya bacakan Bapak Ibu sekalian. Jadi tema yang sampai kepada kita pada pagi hari yang indah ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tentu Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun yang terjadi di dalam dunia, kasih setia Tuhan tak akan pernah habis. Kita rasakan dalam setiap langkah kehidupan kita. Dalam Kitab Peratapan ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Nabi Yeremia menghadapi begitu banyak persoalan, begitu banyak penderitaan, yang pada akhirnya Nabi Yeremia mengalami kesedihan, dan ia pun meratapi keadaan
yang dia alami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia meratapi berbagai kerusakan yang dialami oleh Yerusalem pada saat itu. Kerusakan yang dialami oleh Yerusalem pada saat itu, Bapak Ibu, itu diakibatkan oleh pemimpin dan juga bahkan penduduk yang mengakibatkan kerusakan yang terjadi di Yerusalem pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Tragedi atau kejadian itulah yang diratapi oleh Nabi Yeremia. Sehingga di dalam nats yang sudah kita baca, Bapak Ibu sekalian, kita boleh melihat bagaimana Nabi Yeremia meratap. Dia mengatakan di ayat 22 tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Artinya apa? Bahwa ketika Nabi Yeremia pun mengalami begitu banyak permasalahan, begitu banyak konflik, begitu banyak tragedi yang dialaminya, tetapi dia tetap berpengharapan bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan dia sendiri. Kasih setia Tuhan itu tetap ada di dalam perjalanan Nabi Yeremia. Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 kunci untuk kehidupan kita yang boleh sampai melalui nats yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita harus tahu kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan. Yang kedua, rahmat-Nya tak pernah habis. Dan yang ketiga, besar kesetiaan dari Tuhan. Itulah yang seharusnya kita pegang teguh di dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Terkhusus kepada Bapak Ibu, orang tua kami yang sudah saitun, mungkin begitu banyak persoalan hidup yang dialami di dalam masa tuanya. Tetapi Bapak Ibu, orang tua kami harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita. Bagaimanapun lemahnya kita, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita sendiri. Tapi Tuhan itu selalu menemani kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, permasalahan, beban hidup, dan konflik yang Bapak Ibu alami saat ini, haruslah kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menemani, tidak akan pernah membiarkanmu sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan di dalam kehidupan. Sama seperti Nabi Yeremia yang selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dia berpengharapan bahwa di dalam konflik, di dalam permasalahan yang dia alami, ada kemenangan ke depannya yang akan terjadi. Begitu juga untuk kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, orang tua kami. Percayalah bahwa kemenangan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa untuk doa syafaat kita. Terima kasih Allah Bapa di surga buat berkat yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah kiranya firman yang sampai kepada kami ya Tuhan dapat memampukan kami menjalani setiap persoalan hidup yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Engkau akan senantiasa memberkati kami, menemani kami di dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, pada kesempatan ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat Bapak Ibu orang tua kami yang sudah saitun. Engkau yang tetap memberkati perjalanan hidupnya ya Tuhan. Engkau yang tetap memberkati masa tuanya, supaya setiap
kegiatan, setiap aktivitas yang mereka lakukan dapat menjadi berkat di dalam lingkungannya, bahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang pada saat ini dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang tetap memberkati ya Tuhan. Engkau yang tetap memberikan pertolongan, tetap memberikan kekuatan di dalam menjalani setiap kehidupan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau yang tetap memberkati ya Tuhan. Dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya tangan-Mu yang tetap memberkati, supaya bangsa dan negara kami ini ya Tuhan boleh maju sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Tuhan Allah Bapa kami di surga, buat aktivitas kami sepanjang satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.